Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi IPA, Ibu Firda Azhara SPD MSI, dan teman-teman yang telah hadir untuk perkuliahan pada hari ini. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nisha Dea Sabila sebagai moderator, Nur Aini sebagai pemateri, Larissa sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait materi tentang aplikasi teka-teki silang, yang mana pokok pembahasan yang terkait kami bahas untuk hari ini itu ada pengertian dari teka-teki silang, pengertian dari aplikasi. Aplikasinya ada dua ya, ada Puzzle Maker dan juga ada Eclipse Crossword. Nah, pengertian dari aplikasi Puzzle Maker, fungsinya, kelebihan dan kekurangan, dan juga cara penggunaan dari aplikasi ini. Kemudian pengertian dari aplikasi Eclipse Crossword, fungsinya, kelebihan dan kekurangannya, dan juga cara penggunaan dari aplikasi Eclipse Crossword ini. Oke, kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama mengenai pengertian teka-teki silang yang akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Baik, pengertian dari aplikasi teka-teki silang adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, memecahkan, atau bermain teka-teki silang seperti secara digital ya. Aplikasi ini biasanya menyediakan berbagai fitur seperti pembuatan puzzle otomatis, kemampuan untuk mengimpor daftar kata, berbagai tingkat kesulitan, dan seringkali opsi untuk berbagi ataupun mencetak puzzle. Nah, itu pengertian dari aplikasi teka-teki silang. Kemudian kita lanjut untuk pengertian dari aplikasi Puzzle Maker, yang mana pengertiannya sebuah aplikasi yang memungkinkan penggunaan untuk membuat puzzle atau teka-teki sendiri dari gambar ataupun teks yang mereka pilih. Aplikasi ini juga dapat membantu penggunaan dalam membuat gambar menjadi potongan-potongan puzzle ataupun merancang susunan kotak-kotak puzzle untuk kata-kata silang. Selanjutnya itu ada fungsinya. Fungsi dari aplikasi Puzzle Maker ini, yang mana itu fungsi untuk guru ada 4 dan juga fungsi bagi siswa juga ada 4. Yang pertama itu guru terlebih dahulu itu membuat materi pembelajaran menarik, maksudnya guru dapat menggunakan aplikasi ini untuk membuat teka-teki silang yang menarik dan juga sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang diajarkannya. Ini dapat meningkatkan minat ataupun keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian ada mengukur pemahaman siswa, yang mana dengan membuat teka-teki silang yang mencakup konsep-konsep kunci dalam materi pembelajaran ini, guru dapat mengukur pemahaman siswa terhadap materi tersebut melalui aktivitas yang menyenangkan. Kemudian ada merangsang pemikiran kreatif, maksudnya proses merancang teka-teki silang ini memerlukan pemikiran kreatif dan analitis ya. Guru dapat mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan tersebut dengan membuat teka-teki silang sendiri. Kemudian juga ada keterampilan kosakata. Guru dapat menggunakan teka-teki silang untuk membantu siswa memperluas kosakata mereka dalam bahasa tertentu ataupun dalam konteks pembelajaran tertentu. Nah, itu bagi guru. Untuk bagi siswa, penguatan kosakata yang mana siswa dapat menggunakan teka-teki silang ini untuk memperkuat kosakata mereka dalam bahasa tertentu atau dalam bidang studi tertentu. Misalnya seperti ilmu pengetahuan alam ataupun sejarah dan lain-lainnya. Kemudian ada pengembangan keterampilan kognitif. Memecahkan teka-teki silang melibatkan keterampilan kognitif seperti misalnya analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah mereka. Kemudian juga ada peningkatan pemahaman konsep melalui pencarian jawaban. Untuk teka-teki silang ini, siswa dapat memperdalam pemahaman mereka tentang konsep-konsep yang diajarkan dalam pelajaran tersebut. Yang terakhir itu ada aktivitas kolaboratif. Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan teka-teki silang, memfasilitasi kerja tim ataupun
kolaborasi antar siswa. Nah, itu fungsi dari aplikasi Puzzle Maker. Kemudian selanjutnya, itu ada keunggulan dan kekurangan ya, yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Nurul Aini. Kepada Nurul Aini, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, dari yang sudah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya mengenai pengertian dan fungsinya, juga terdapat keunggulan dan kekurangan dari aplikasi Puzzle Maker ini. Nah, terdapat 5 subpoin keunggulan dari Puzzle Maker ini. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan berpikir kognitif anak dan membuat anak melatih sel-sel otaknya untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dan berkonsentrasi guna menyelesaikan kepingan-kepingan gambar pada puzzle tersebut. Nah, yang kedua ini kemudian dalam mengisi soal dan jawaban, di sini guru hanya cukup memilih jenis puzzle yang hendak digunakan serta menyiapkan daftar pertanyaan dan jawabannya. Nah, yang ketiga ini bisa diubah dalam format PDF ataupun Word. Pada yang ketiga bisa diubah. Yang kedua, kemudahan dalam mengisi soal dan jawaban. Nah, di sini guru hanya cukup memilih jenis puzzle yang hendak digunakan serta menyiapkan daftar pertanyaan dan jawabannya. Yang ketiga ini bisa diubah dalam format PDF atau Word. Dan yang keempat, puzzle marker ini dapat di-print atau dicetak secara langsung. Yang kelima, template-nya siap dipakai sehingga guru tidak perlu menyusun set dari puzzle marker ini. Nah, dari keunggulannya ini juga terdapat kekurangan dari puzzle marker. Nah, yang mana kekurangannya terdapat 3 kekurangan. Yang pertama, batasan kustomisasi. Nah, beberapa platform memiliki keterbatasan dalam apa ini? Dalam mengubah jenis, tingkat kesulitan, atau fitur lain dari teka-teki. Nah, yang kedua, kompleksitas terbatas. Nah, memungkinkan sulit untuk membuat teka-teki yang sangat rumit atau interaktif di beberapa platform puzzle maker ini. Nah, pada poin ketiga, kurangnya panduan. Beberapa platform mungkin tidak menyediakan panduan yang memadai bagi pengguna yang baru, yang dapat menyulitkan proses pembuatan dan pemahaman pada teka-teki ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa puzzle maker ini memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan menyelesaikan teka-teki yang kreatif dan bervariasi sesuai preferensi mereka. Ini juga memberikan pengalaman bermain yang edukatif, namun beberapa platform mungkin memiliki keterbatasan dalam kostumisasi dan kompleksitas. Ini juga menghambat kemungkinan pembuatan teka-teki yang lebih rumit bagi pengguna yang mahir. Nah, selain itu, kurangnya panduan atau dukungan dapat mempersulit pengguna yang baru memulai dalam memahami atau membuat teka-teki. Nah, untuk submateri berikutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Aini yang telah memaparkan materi terkait keunggulan dan juga kekurangan dari aplikasi Puzzle Maker. Selanjutnya itu ada cara menggunakan dari aplikasi Puzzle Maker ini yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Ibu Tarisa. Kepada Tarisa, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi, yaitu cara menggunakan Puzzle Maker ini. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengunjungi situs webnya, yaitu dengan kata kunci Puzzle Maker, atau lewat link yang telah saya sertakan pada tampilan slide berikut. Nah, yang kedua yaitu pilih jenis teka-teki silang. Nah, setelah masuk ke halaman tersebut, pilih jenis teka-teki silang yang ada dan sesuai dengan kebutuhan, mulai dari word search puzzle, crisscross puzzle, double puzzle, Velen, paste puzzle, dan masih banyak yang lainnya. Namun, jika kita ingin membuatnya sebagai teka-teki silang pada umumnya,
Nah, pilih crisscross puzzle. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita akan mengisi kotak. Langkah selanjutnya ini adalah cara mengisi judul pertanyaan dan jawaban yang sudah disiapkan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah dalam mengisi pertanyaan dan jawaban harus diletakkan di awal kalimat dan harus memakai huruf kapital. Nah, step pertama yang harus kita lakukan yaitu memasukkan judul teka-teki silang yang diinginkan. Misalnya, kuis IPA kelas 8. Step yang kedua yaitu memasukkan jawaban dan pertanyaan dengan format jawaban spasi soal TTS. Sehingga jawaban ini setiap soal ada satu kata yang ditulis pertama tanpa spasi. Next. Nah, untuk menghindari kesalahan, sebaiknya kita periksa terlebih dahulu hasilnya. Jika ada yang ingin diubah, terdapat beberapa menu yang bisa digunakan. Mulai dari show answer, yaitu melihat kunci jawaban, print puzzle, mencetak teka-teki silang, atau menyimpannya dalam format PDF. Lalu ada copy puzzle, menggandakan puzzle, namun fitur ini sepertinya tidak berfungsi dengan baik ketika saya gunakan. Lalu ada copy answer, yaitu menyalin jawaban. Yang terakhir yaitu ada rebut puzzle yang mengacak atau membangun ulang teka-teki silang dengan posisi kolom dan nomor soal yang berbeda. Next. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video yang ditayangkan. Baik teman-teman, langsung saja kita buka di Google. Jadi kita ketikkan puzzle maker seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti ini tulisannya teman-teman, puzzle maker. Jadi yang paling atas. Nah, jadi kita pilih yang paling atas teman-teman. Jadi online puzzle maker, create your own puzzle. Nah, kita pilih. Nah, setelah itu kita masuk ke web dari puzzle maker ini. Jadi puzzle maker ini adalah web yang free teman-teman. Jadi teman-teman bisa manfaatkan dengan gratis dan membuat berbagai jenis teka-teki atau TTS atau puzzle. Nah, jadi kita pilih yang crisscross puzzle teman-teman. Jadi kita buat yang teka-teki silang. Jadi kita pilih bagian ini crisscross puzzle, kita klik. Nah, setelah kita membuka crisscross puzzle, langsung saja kita lihat bagian di bawahnya. Jadi di sini ada step-stepnya teman-teman. Jadi ada 3 step. Step yang pertama itu adalah enter your title for your puzzle. Lalu yang kedua ada enter your word and clue. Yang tiga adalah show instruction. Nah, jadi langsung saja teman-teman kita mulai dari step yang pertama. Jadi step yang pertama itu adalah kita masukkan judul dari cross puzzle kita atau teka-teki silang ini kita mau isikan judul apa. Jadi saya akan mengisi judulnya yaitu nama hewan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi itu adalah judul dari puzzle kita nantinya yang akan ditampilkan. Nah, berikutnya langsung saja step yang kedua yaitu enter your words and clue. Nah, langsung saja step yang kedua yaitu enter your word and clue. Jadi di step yang kedua ini teman-teman akan masukkan clue dan jawaban atau nanti akan diisi dalam puzzle-nya atau dalam teka-tekinya. Nah, jadi teman-teman untuk membuat sebuah pertanyaan, teman-teman harus memisahkannya antara jawaban answer dengan clue-nya. Jadi dipisahkan dengan spasi. Nah, itu sudah ada di keterangannya. On each line, either a word to be a space to then the clue and the word. Nah, jadi teman-teman untuk memisahkan antara jawaban answer dengan clue-nya teman-teman gunakan spasi, sedangkan untuk memisahkan antara soal dengan satu dengan soal yang lain teman-teman gunakan enter. Nah, saya sudah menyiapkan soal dan jawaban atau dengan clue-nya, jadi tinggal kita copy teman-teman. Nah, jadi seperti ini nanti teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan soal atau clue yang saya buat.
Jadi yang pertama itu adalah answernya. Jadi yang pertama itu adalah jawabannya atau answernya. Yang kedua itu adalah clue-nya. Jadi yang nanti ditampilkan adalah clue-nya. Nanti teman-teman akan mengisi dengan answer yang di depan. Nah, jadi di sini teman-teman disediakan 3000 words remind. Jadi teman-teman bisa membuat 3000 kata dalam word dan clue ini. Nah, jadi setelah kita buat word dan clue ya di step yang kedua, kita lanjutkan step yang ketiga, itu show instruction. Nah, di show instruction ini kita apakah kita akan memperlihatkan instruksinya atau tidak. Jadi kita biarkan saja centangnya, lalu kita pilih create my puzzle, teman-teman. Nah, untuk membuat puzzle kita pilih create my puzzle atau kita buat puzzle kita. Nah, jadi hasil dari puzzle kita akan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi puzzle maker ini secara otomatis akan membuat sebuah teka-teki yang dimana akan menyediakan menurun dan mendatar, across dan down. Jadi teman-teman bisa secara otomatis membuat puzzle seperti ini. Jadi sudah puzzle maker yang mengatur seperti apa nanti susunannya. Jadi ini tidak mungkin salah, teman-teman. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi sudah jadi puzzle kita, dan di sini ada clue-nya. Misalnya yang kedua ular yang mendatar ya. Jadi di sini ada snake seperti itu. Nah, langkah berikutnya kalau teman-teman ingin melihat jawaban atau show answer, kita langsung pilih saja show answer. Jadi kita akan diperlihatkan jawaban dari puzzle kita. Nah, kita hide. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi cara buat puzzle sangat gampang. Nah, langkah berikutnya kita bisa print puzzle ini atau kita bisa copy sebenarnya, teman-teman. Nah, tapi kita print saja, print puzzle. Nah, teman-teman bisa simpan sebagai PDF atau mungkin print dengan printer juga bisa, teman-teman. Nah, jadi kalau kita ingin simpan sebagai PDF, kita tinggal pilih PDF lalu kita simpan, kita tinggal save, teman-teman. Nah, jadi di mana kita simpan. Nah, begitulah cara menggunakan untuk teknik. Saya kembalikan kepada Arisa. Materi untuk selanjutnya itu kita akan membahas aplikasi Eclipse Squad. Tadi Puzzler, kemudian sekarang kita akan menjelaskan terkait aplikasi Eclipse Squad ini. Oke, ya, akan dijelaskan langsung oleh saya. Kemudian aplikasi Cross. Aplikasi Word adalah perangkat yang untuk membuat dan bermain di silang digital. Ini kan guna untuk dengan membuat teka-teki silang dengan memasukkan daftar kata dan petunjuk, kemudian menghasilkan puzzle yang dapat dimainkan secara interaktif. Nah, itu pengertian aplikasi crossword. Fungsi Eclipse Crossword itu ada bagi guru dan juga siswa. Yang itu pembelajaran interaktif. Guru dapat menggunakan Eclipse Crossword ini untuk membuat puzzle kata-kata yang sesuai dengan kurikulum ataupun topik pembelajaran. Siswa dapat memecahkan puzzle tersebut untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang akan dipelajari. Evaluasi maksudnya bagaimana? Itu kalau bagi guru dapat menggunakan puzzle yang telah dibuat untuk melakukan evaluasi terhadap pemahaman siswa tentunya terhadap materi pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan sebagai tes formatif ataupun sumatif bagi guru. Kemudian ada kreativitas, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan ataupun interaktif melalui pemecahan puzzle ini yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan juga kreativitas mereka tentunya. Kemudian ada keterampilan bahasa. Eclipse Crossword ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan bahasa mereka, baik dalam menemukan kata-kata yang sesuai maupun dalam menafsirkan arti dari kata-kata tersebut. Nah, kolaborasi maksudnya bagaimana? Maaf, yang keempat, keterampilan bahasa. Maksudnya itu Eclipse Crossword ini dapat membantu siswa
meningkatkan keterampilan bahasa mereka baik dalam menemukan kata-kata yang sesuai. Kemudian ada kolaborasi. Kolaborasi itu guru dan siswa dapat bekerja sama dalam pembuatan puzzle, memungkinkan kolaborasi antara mereka dalam proses pembelajaran. Nah, itu untuk fungsi dari Eclipse Crossword. Oke, selanjutnya, pokok pembahasan selanjutnya itu ada cara menggunakan Eclipse Crossword yang akan dijelaskan langsung oleh Tarisa. Kepada Tarisa, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, tadi kan pas jalannya cara kan Eclipse Crossword. Pertama harus kita lakukan tentu saja untuk menginstal atau mendownload aplikasi Eclipse Crossword melalui laptop. Yang kedua, Crossword dan klik Next. Yang ketiga yaitu pilih Let me klik Next. Selanjutnya, pilih akun. Nah, yaitu lakukan sampai soal sudah terinput dan kemudian pilih Next dan pilih Yes. 6. Tulis teka-teki sila di kolom of this crossword dan klik Next. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu menyesuaikan dan mengatur bentuk teka-teki silang. Kemudian, pilih Publish. Dan step terakhir yaitu pilih Save Crossword. Simpan, dapat memilih Print Crossword untuk mencetak. Nah, itulah cara menggunakan Eclipse Crossword. Untuk lebih lengkapnya, next. Baik, untuk selanjutnya itu ada keunggulan dan juga kekurangan dari aplikasi Eclipse Crossword yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Nuraini. Kepada Nuraini, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai keunggulan aplikasi Eclipse Crossword. Nah, yang pertama itu karena dasarnya adalah permainan. Siswa akan dapat menerapkan istilah learning by doing dengan cepat. Nah, biasanya murid-murid akan mudah menyerap materi jika menggunakan media permainan. Nah, pada poin kedua ini, penggunaan Eclipse Crossword ini termasuk dalam kategori easy to use karena seorang guru tidak perlu menjadi ahli IT untuk membuat teka-teki silang versi digital ini. Nah, yang ketiga, keistimewaan dari teka-teki silang ini dapat diekspor dalam bentuk file cetak atau Microsoft Word atau dalam bentuk digital yang bisa dijalankan pada komputer. Nah, kemudian pada poin keempat ini, aplikasi Eclipse Crossword ini tidak akan memakan ruang penyimpanan atau memori perangkat kita, karena ukuran filenya relatif kecil sehingga aplikasi ini cukup ringan dan proses pengunduhannya juga tidak memakan waktu yang lama. Nah, selain keunggulannya, juga terdapat kekurangan pada aplikasi Eclipse Crossword ini. Nah, terdapat 3 kekurangan dari aplikasi Eclipse Crossword ini. Yang pertama, tantangan yang akan dihadapi dalam menyusun sebuah teka-teki silang adalah membuat format kotak-kotak. Jawaban yang memiliki hubungan secara vertikal atau menurun maupun horizontal atau mendatar. Nah, sehingga sangat diperlukan kecermatan dan ketelitian dari pembuatannya, agar kotak jawaban saling berhubung satu sama lainnya dan memiliki ketepatan yang sesuai dengan soal atau clue yang diberikan. Nah, yang kedua itu kelemahan dari sistem permainan ini adalah akan terjadinya ketimpangan ketika seseorang siswa paham betul dengan materi yang diujikan sehingga siswa tersebut dapat memonopoli permainan ini.
Nah, pada ketiga ini, poin kekurangan lain dari sistem belajar dengan teka-teki silang ini adalah tidak semua pengajar mengenal cara membuat teka-teki silang ini secara digital. Nah, dapat kita paparkan bahwa Esclip Crossword ini memiliki keunggulan dalam antarmuka yang ramah pengguna, menyediakan kemudahan dalam pembuatan teka-teki dan format ekspor yang beragam. Nah, serta tersedia secara gratis. Namun, juga kekurangannya adalah keterbatasan fitur dibandingkan dengan beberapa software pembuat teka-teki lainnya. Tidak adanya pembaruan terbaru yang aktif dan kurangnya dukungan komunitas yang besar. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini saja paparan keunggulan dan kekurangan dari aplikasi Excel Crossword dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Aini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait aplikasi dari teka-teki silang. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.